الحمد لله القوي سلطان الواضح برهان المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وكرم وشرف وعظم على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لكل عسر يسرا ولكل هم فرجا ولكل داء دواء ولكل سقم شفاء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Senantiasa khatib selalu berwasiat terutama kepada diri khatib pribadi selebih dan umumnya kepada antum sekalian. Marilah kita bersama-sama untuk selalu terus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk selalu terus istiqamah menjalankan mengamalkan atas segala sesuatu yang telah Allah perintahkan kepada kita sekalian. Dan untuk selalu terus berusaha menjauhkan bahkan sekaligus meninggalkan atas segala sesuatu yang telah Allah larang kepada kita sekalian melalui daripada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, tidak terasa pada kesempatan ini hari kita sudah berada di awal tahun baru Hijriah. Tahun baru bagi umat Islam itu berada di bulan Muharram. Tepatnya sekarang tanggal 1 Muharram. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang begitu Allah istimewakan. Dan Nabi mengatakan salah satu mutawaliyatun. Kata Nabi 3 berurutan, 1 terpisah jauh. Apa yang 3 berurutan? Yang pertama dikatakan Zulqa'dah atau bulan Abid yang sudah kita lewati. Yang kedua Zulhijjah, yaitu bulan haji baru kemarin kita berada di dalamnya. Yang ketiga adalah Muharram yang sekarang kita berada di dalamnya, yaitu tahun baru Islam, tahun baru Hijriah bagi kita semua. Wa Rajab Mudhar, dan ada 1 yang terpisah jauh, yaitu Rajab. Baina Jumadil Akhir wa Sya'ban, yang dihimpit di antara bulan Jumadil Akhir dan Sya'ban, di pertengahannya Rajab. Dan insyaallah kita semua Allah sampaikan kepadanya. Dalam bahasa Arab, Muharram berasal dari kata haram, yang artinya suci atau terlarang. Dinamakan Muharram karena sejak zaman dulu pada bulan tersebut dilarang berperang, dilarang saling membunuh. Wa ma'nal haram, sedangkan di dalam keterangan yang lain dikatakan maksud daripada haram adalah annal ma'siyata fiha asyaddu iqaban. Sesungguhnya siapa orang yang melakukan kemaksiatan di dalam bulan-bulan yang Allah sucikan, di dalam bulan-bulan yang Allah muliakan, fiha asyaddu iqaban,
maka orang tersebut akan memperoleh daripada siksa yang teramat berat. Wa ta'atu fiha akbarus thawaban, dan siapa orang yang melakukan ketaatan di dalam bulan-bulan haram, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberinya pahala yang teramat besar. Dan Muharram adalah bulan pertama dalam kalender Hijriah yang mempunyai keutamaan dan makna yang penting bagi seluruh umat Islam. Karena pada bulan inilah Nabi Yuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Tak hanya itu saja, di bulan Muharram juga terdapat hari yang begitu istimewa, yaitu hari Ashura atau hari ke-10 di bulan Muharram. Atas aduan Abu Musa kepada Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian diterbitkan kalender Islam, kalender Hijriah. Dan sekarang kita sudah memasuki tahun baru Islam, tahun baru Hijriah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi afala ya'qilun." Siapa orang yang Allah panjangkan umurnya, nunakisu fil khalqi, pasti akan berubah kejadiannya di dalam dirinya. Dulu rambut kita hitam semua, sekarang sudah mulai memutih. Dulu kita gagah berani, sekarang menjadi pengecut. Dulu kulit kita kencang, badan kita kekar, sekarang menjadi lemah. Afala ya'qilun, apakah kalian tidak berpikir dengan kejadian yang sudah berada di dalam diri kalian tersebut? Semakinnya bertambah umur, maka semakin kurang jatah hidup kita di dalam dunia ini. Lalu apa yang dituntut oleh Allah kepada kita? Rasulullah SAW mengatakan, "Wal khairun nas," sebaik-baiknya manusia, "man tala amruh," yang Allah panjangkan umurnya, "wa hasuna amaluh," tuntutannya kepada kita ketika kita dipanjangkan umur oleh Allah, maka kita disuruh berbuat yang baik, disuruh berbuat yang terbaik. Sebagaimana di dalam doa, "Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati." Kita minta untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita minta untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa husni ibadatik, dan kita agar bisa melakukan kualitas ibadah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tahun baru bagi seluruh umat Islam, agar kita semakin ingat, agar kita semakin waspada bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara. Jika kita tidak mempersiapkan untuk bekal di alam barzakh, untuk bekal di akhirat, maka kita akan sangat sengsara. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surah Al-Hasyr ayat 18, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap manusia untuk memperhatikan apa yang telah diperbuatnya lihat untuk hari esok.
Jadi segala sesuatu yang sudah kita lakukan, wa'mal ma'syita fa innaka majziyun, itu semua ada hitungannya, itu semua ada catatannya, itu semua ada balasannya. Jadi kalau kita sudah Allah kasih kesempatan umur, sudah Allah kasih kesempatan sehat, tetapi tidak dimanfaatkan dengan perbuatan yang baik, maka sungguh sangat celaka, maka sungguh sangat binasa, maka sungguh sangat sengsara ketika orang tersebut sudah berada di alam kubur sampai ke negeri akhirat. Bahkan ada satu surat yang menegaskan kepada kita di dalam surah Al-Asr, Allah mengatakan demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi, illal ladzina amanu, kecuali yang tidak merugi adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Rasulullah, yang beriman kepada hari akhir. Dan keimanan tersebut tidak akan tumbuh begitu saja kalau kita tidak berusaha untuk mencari, untuk belajar, untuk bertanya kepada minal ulama, minal habaib, minal asatiz. Maka keimanan itu tidak akan tumbuh, bahkan melekat di dalam diri kita. Keimanan ini akan tumbuh dan melekat kuat di dalam diri kita. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Jangan pernah bosan kita untuk selalu belajar. Jangan pernah bosan untuk kita selalu bertanya, dekat kepada ulama, dekat kepada habaib, dekat kepada asatir. Karena mereka lebih paham dan lebih tahu untuk menuduhkan kepada kita. Inilah kekuatan keimanan untuk mendapatkan keridhaan dan syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, wa amilus salihat, yang tidak akan pernah merugi, dia yang selalu tidak pernah bosan melakukan amal saleh, melakukan kebaikan. Kapanpun waktunya, dimanapun tempatnya, dia tidak peduli dengan urusan pandangan manusia, dia tidak peduli dengan pujian manusia. Yang dia pikirkan hanya mengharapkan pandangan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amilus shalihat. Dan selanjutnya dikatakan wa tawassaw bil haq, dan dia tidak pernah bosan untuk menyampaikan sesuatu yang hak. Wa tawassaw bis sabr, dan dia juga tidak pernah bosan ketika ditempa ujian, ketika ditempa musibah, dia dalam keadaan sabar. Karena ketentuan ini ada qada dan qadar. Salah satu keimanan, kita harus menerima ketentuan baik dan ketentuan buruk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semuanya itu akan menjadi melekat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidaqullah rahimakumullah. Ini kita sudah berada di hari pertama tahun baru Islam di bulan Muharram. Kemarin di bulan Haji ada hari yang begitu istimewa yang dianjurkan untuk kita melakukan ibadah puasa. Karena di sini dikatakan afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Sebaik-baik puasa setelah melakukan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, berpuasa di bulan-bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Kemarin pada bulan haji kita dianjurkan puasa dari hari pertama sampai hari ke-9. Tetapi yang paling istimewa yaitu hari ke-8 dan hari ke-9 yang disebut dengan Tarwiyah dan Arafah. Sekarang di bulan Muharram, hari yang paling istimewa untuk melakukan ibadah puasa yaitu hari ke-9 dan hari ke-10.
yang disebut dengan Tasu'a, hari ke-9, Asyura dan hari ke-10. Kita manfaatkan di dalam ibadah puasa yang sudah dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena keutamaannya begitu besar. Dikatakan Ibnu Abbas, "Qal sumut tasi' wal 'ashir wa khaliful yahud." Kita nih ketika melakukan puasa di bulan Muharram disuruh berbeda dengan umat Yahudi. Umat Yahudi itu sama berpuasa pada 10 Muharram. Biar beda, lakukanlah puasa itu pada hari ke-9 dan hari ke-10. Jangan hanya hari ke-10-nya saja. Dan apa manfaatnya? Nabi ditanya, "Su'ila an shaum yaum Asyura." Rasulullah ditanya oleh para sahabatnya, "Ya Rasulullah, apa keistimewaan mengenai puasa Asyura?" Faqala, "Yakfuru sunnatal madiyah wal baqi." Puasa di 10 hari Asyura akan dapat menghapuskan dosa satu tahun. Kita sadar kita banyak dosa, kita banyak maksiat, kita banyak lalai di hadapan Allah. Dengan kita melakukan puasa Tasu'a dan hari Asyura, insya Allah dosa kesalahan kita Allah ampunkan, Allah hapuskan. Kita manfaatkan ibadah-ibadah yang sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan datangnya bulan Muharram, dengan datangnya tahun baru Hijriah, mari kita lebih semangat lagi untuk belajar, untuk mengaji, karena ibadah akan Allah terima itu dengan ilmu. Sehebat apapun kita melakukan ibadah di hadapan Allah, tetapi tanpa belajar, tanpa ilmu, maka dikatakan fakullu man bighairi ilmin ya'malu 'amalan mardudatun la tuqbal. Siapa orang yang melakukan ibadah tanpa belajar, tanpa ngaji, tanpa paham, bighairi ilmin ya'malu a'malu, maka amalnya, ibadahnya la tuqbalu mardudatun, tertolak, tidak Allah terima. Maka dari itu semangatlah kita belajar dengan adanya bulan Muharram tahun baru Islam, agar kualitas ibadah kita semakin lebih baik di hadapan Allah, agar kualitas ibadah kita semakin Allah terima dengan mengikuti daripada tuntunan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma